Pas lagi pelajaran lukis, cewek ini gak sengaja numpahin cat guys sampai berantakan banget. Pak gurunya kaget, hasilnya malah dibilang estetik. Cewek ini jadi dipuji-puji. Pas ngerjain ujian, cewek ini gak bisa jawab kan. Ya udah, dia asal tebak aja pakai lempar-lempar penghapus. Lah, jawaban ngasalnya malah bener semua dong. Dia dapet nilai paling bagus. Di ujian berikutnya, karena gak bisa jawab, dia gak ngisi sama sekali kan. Gurunya bilang emang soalnya tuh yang salah. Dan cuma cewek ini yang bener karena gak jawab. Dia jadi dapet ranking 1. Sampai dewasa, cewek ini selalu beruntung guys. Penjual lain pada susah jualan, tapi orang-orang pada ngantri buat beli dagangannya. Enak banget ya hidupnya. Semoga kalian yang like dan subscribe beruntung kayak gini juga ya, amin. Ada guru yang pilih kasih guys, pas ibu guru ulang tahun, dia minta murid-muridnya ngasih kado kan. Pas dibawain skincare mahal, dia seneng. Pas ada yang ngasih tas mewah titipan orang tuanya, si bu guru langsung muji-muji. Katanya murid itu bakal jadi juara kelas. Nah, sampai giliran muridnya yang ini nih, dia nggak bisa ngasih kado mewah, cuma ngasih bunga kertas. Langsung dilempar sama si bu guru. Bocil itu dibilang gak berguna, bahkan bunga kertasnya diinjek. Setelahnya di jam istirahat, di saat anak-anak lain dibagiin susu, bocil yang ini gak dibagi guys, si bu guru pilih kasih. Murid-murid lain juga diajakin main, tapi ya bocil ini gak dibolehin ikut. Di kelas dia selalu diabaikan, dimarah-marahin. Sampai tiba-tiba ibunya bocil itu muncul dan bilang bakal ngelaporin semuanya. Awalnya si bu guru malah ngeremehin, sampai si ibu nunjukin kalau semuanya tuh udah direkam. Dan bu guru jahat ini berusaha minta maaf, tapi ya telat. Sikapnya yang buruk bakal dilaporin. Pria jahat ini mau ngerampok toko roti, tapi tiba-tiba kakek tua pemilik toko rotinya malah baik banget. Dia ngambil rotinya terus dikasihin dong, karena pria itu kelihatan kelaparan. Nah, pas si penjahat udah pergi, kakek ini nemu koran. Dia baru sadar kalau pria tadi tuh penjahat yang lagi dikejar polisi. Akhirnya si kakek ngelapor ke polisi kan, dan pria jahat ini ngeliat semuanya. Dia bawa pisaunya dan ngedatengin toko si kakek. Pisaunya dia jatuhin guys, dan pas banget polisi juga datang nangkep pria itu. Gak disangka ternyata pria ini sendiri yang naruh koran beritanya, karena di situ tertulis siapapun yang nyerahin pria ini ke polisi bakal dapat imbalan 400 juta. Pria itu tahu kakek ini orang baik, makanya dia bales budi, sengaja biar si kakek yang dapat uang imbalannya. 4 tahun berlalu, pria itu udah bebas. Sedihnya ternyata si kakek udah meninggal. Uang 400 jutanya ternyata nggak pernah dipakai sama si kakek, disimpan untuk pria ini supaya bisa memperbaiki kehidupannya. Akhirnya dia beli toko roti si kakek. Dia terinspirasi untuk jadi orang baik seperti kakek itu. Ngeselin banget nih ya, wanita ini lagi ngeliat gelang di toko perhiasan. Gelangnya asal dia banting. Pas ditegur pegawainya malah sengaja dia banting-bantingin lagi. Bahkan sampai ditegur sama pemilik tokonya, dikasih tahu itu gelangnya mahal. Lah, wanita ini malah nantangin, seberapa mahal sih? Dan malah makin sengaja dia banting-bantingin. Saking kasarnya gelangnya sampai rusak kan tuh. Wanita ini harus ganti dong. Dengan pedenya dia keluarin kartu dan katanya dia bakal bayar. Paling berapa sih harga gelang itu? Sampai pegawainya bilang kalau gelang itu harganya 250 juta guys. Wanita ini kaget dan langsung ngerebut kartunya lagi. Dia nggak mau bayar dan malah mau langsung pergi gitu aja. Ya, tapi nggak bisa dong ya. Dia dicegat nih sama satpam-satpam. Bahkan karena ngeselin, akhirnya dibawa deh ke kantor polisi. Kalau udah salah ya harus bayar. Di sekolah ini murid yang baik, pinter, bakal berubah jadi kelinci. Murid yang bandel tetap jadi manusia. Awalnya bu guru kelas ini tuh kesel karena muridnya pada bandel, ribut. Di kelas itu yang paling baik dan pinter cuma si ketua kelas nih. Tiba-tiba bocil itu berubah jadi kelinci. Anak kelas itu pada panik, sampai sekolah itu ngejelasin kalau murid yang hebat itu justru yang berubah jadi kelinci. Bakal dipuji dan diperlakuin spesial. Nah, satu persatu murid di kelas itu berusaha jadi baik, pinter, sampai akhirnya pada berubah jadi kelinci kan nih. Sampai tinggal satu bocil cowok ini doang yang belum. Setiap hari dia dicek nih udah berubah jadi kelinci apa belum. Gurunya sampai kesel karena cuma satu bocil ini doang yang gak berubah. Dia juga jadi dimarahin orang tuanya, sampai disuruh makan wortel, sampai kupingnya ditarik biar cepet berubah jadi kelinci. Daripada dimarahin mulu, bocil itu akhirnya pakai topeng kelinci ke sekolah. Dia pura-pura jadi anak baik yang udah berubah jadi kelinci kan. Si bu guru seneng tuh, dia gak dimarahin lagi. Ternyata untung aja itu semua cuma mimpi guys, sungguh random ya. Wanita ini belanja di supermarket kan. Pas mau pulang, alarmnya tiba-tiba bunyi. Disamperin kan sama security. Wanita ini kan tapi nggak nyuri apa-apa. Mungkin alarmnya error kan. Jadi dia disuruh mundur dan maju lagi. Alarmnya tetap bunyi. Wanita ini akhirnya dibawa ke kantor. Dan di situ security-nya mulai nuduh nih ya. Mereka yakin wanita ini tuh nyuri sesuatu dari supermarket itu. Padahal udah dicek kantong belanjanya, tasnya, nggak ada barang yang dia ambil. Security-nya jahat banget dong. Wanita ini disuruh ngelepas semua pakaiannya.
barang-barangnya, harus dicek satu-satu. Wanita ini bener-bener malu banget ya, padahal dia nggak ngambil apapun. Bener aja, udah diperiksa semua, emang nggak ada apa-apa. Akhirnya ketahuan, alarmnya tuh bunyi cuma karena kebetulan ngedeteksi jam tangan yang dipakai wanita ini. Duh, kasihan banget. Wanita ini cuma bisa sabar, walau ya dia udah dibikin malu, padahal nggak salah apa-apa. Cewek ini punya tangan spesial guys, tangannya nggak bisa nyentuh barang palsu, bakal panas. Pas dikasih uang palsu nih, tangannya langsung panas, dia nggak bisa ketipu. Nah pas ada cowok yang nyatain cinta ke sahabatnya nih, cewek ini ngecek kan, cincinnya panas. Masalahnya nggak cuma cincinnya yang palsu guys, tapi perasaan cowok ini juga palsu. Ternyata dia cuma memanfaatin. Untung ketahuan kan, sahabatnya ini berterima kasih dan ngasih dia ubi bakar. Kok panas? Apa kebaikan sahabatnya ini juga palsu? Baru sadar, ubi yang baru dibakar kan emang panas ya. Sialnya cowok jahat tadi balik dong sama teman-teman premannya, mau nyerang. Cewek ini disuruh ngeluarin kekuatan panasnya, tapi di sekelilingnya nggak ada barang palsu. Sampai sahabatnya bilang, pegang aja nih mukanya, palsu, bekas operasi plastik. Lah bener dong, muka sahabatnya ini palsu banget, tangannya jadi super panas. Dan akhirnya mereka bisa deh ngalahin orang-orang jahat itu. Pas cowok ini mau naik pesawat, dia malah ngeliat di atas kepala pramugarinya ada angka 0. Lebih kagetnya nih, dia ngeliat semua penumpang pesawat punya angka 0 juga. Cowok ini ternyata bisa ngeliat kematian guys. Dan angka 0 artinya semua penumpang bakal meninggal hari itu. Pesawatnya mungkin bakal jatuh. Cowok ini langsung nyuruh semua penumpang turun kan, tapi dia malah dimarahin lah. Pesawatnya kan udah mau terbang. Orang-orang gak percaya, dikiranya cowok ini halu doang lah. Cowok ini tetap gak mau duduk, dia maksa semua orang buat turun biar selamat. Yang ada situasinya jadi kacau kan, apalagi ini udah waktunya berangkat. Pilotnya sampai datang ngecek kan nih ada apaan. Dan karena cowok ini bikin kacau, petugas keamanan akhirnya datang nih guys nyuruh cowok ini turun. Tapi ternyata ada satu cewek yang percaya perkataan cowok itu, akhirnya turun juga. Setelah mereka berdua turun, pesawatnya terbang. Sayangnya nggak lama, ternyata bener guys, pesawat itu ngalamin gangguan. Dan sedihnya nggak ada satupun orang yang selamat, sesuai perkataan cowok tadi. Cewek ini lagi diculik guys, kebetulan penculiknya mampir ke pom bensin kan nih. Dia mau minta tolong tapi diancam bakal dilukain, jadi nggak bisa. Nah tapi petugas pom bensinnya sadar kayak ada yang aneh kan nih. Jadi dia sengaja nyuruh penculik itu bayarnya ke area yang ada CCTV-nya. Si penculik sadar kalau ada CCTV, jadi dia nyuruh cewek ini yang bayar biar wajahnya nggak dikenalin. Pas nyerahin uangnya, cewek ini mau ngasih lihat kalau dia terluka dan butuh pertolongan. Sayangnya mbak kasir ini nggak ngelakuin apapun guys. Nah tapi setelah mobilnya pergi, si mbak kasir langsung nelfon polisi. Ternyata tadi dia tuh sadar tapi nunggu waktu yang tepat. Setelahnya polisi berusaha nyelidikin, bahkan nutup jalan. Tapi ternyata penculik itu lewat jalan yang lain. Karena gagal dapat pertolongan dari polisi, cewek ini cuma bisa nunggu kesempatan. Pas penculiknya tidur, dia ambil handphonenya dan minta bantuan. Dia juga ngambil pisau lipat dari kantong si penculik, langsung kabur tuh lewat jendela. Dengan keberaniannya, cewek itu akhirnya selamat. Cewek ini punya kacamata ajaib. Dia bisa tahu nih ya, telur undian mana yang isinya kosong dan mana yang isinya hadiah. Dia jadi bisa menangin hadiah dengan gampang. Kalau ada dua cowok yang nyatain cinta, dia juga bisa langsung tahu cowok mana yang harus dia pilih. Dan dia juga jadi tahu nih kalau ada bahaya. Pas dia mau nonton konser sama pacarnya, mobilnya kecelakaan dan gak bisa menghindar. Semuanya terjadi sesuai prediksi kacamatanya kan. Cewek ini ngerasa bersalah. Kalau dia lebih hati-hati ngecek kacamatanya dulu, pasti mereka gak bakal kecelakaan. Pacarnya ini tapi baik banget, gak pernah nyalahin. Bahkan bilang sebenarnya dia gak perlu kacamata itu. Yang harus terjadi ya biarin terjadi, nggak selamanya harus dihindarin. Sayangnya suatu hari kacamatanya nunjukin kalau cewek ini bakal pisah sama pacarnya. Makanya pas si cowok ngajak nikah, cewek ini nggak mau. Nah tapi setelahnya dia tersadar dan akhirnya ngelepas kacamatanya. Dia kejar cintanya, dia yakin bakal bisa bahagia dan nggak mau lagi takdir hidupnya ditentuin sama prediksi kacamata. Cewek ini dapat warisan 20 triliun guys, banyak banget. Tapi katanya harus dihabisin dalam 2 bulan. Karena bingung gimana ngabisin uangnya, jadi pertama-tama dia beli rumah mewah dulu aja dah. Tapi ya uang warisannya tetap masih banyak. Udah keliling belanja di mall juga uangnya masih banyak. Jadi ya udah daripada capek langsung dia beli aja dah mallnya. Di jalan kebetulan dia ngeliat orang yang nyiptain alat pengupas telur. Sebenarnya kagak penting kan tuh alat, tapi karena cewek ini udah kebanyakan duit, orang itu dia kasih 10 miliar dong supaya bisa bikin pabrik buat alat ciptaannya. Setiap beli apapun juga bukannya nawar, malah minta harganya dimahalin lagi. Agak lain ya, penjualnya aja heran. Abis itu dia mau beli mobil, tapi harganya cuma 2M. Kalau cuma beli 1 kan duitnya masih kebanyakan ya. Jadi ya udah dia langsung beli 100. Waduh, semoga kita juga banyak rezeki ya. Amin.
Kalau kalian punya 20 triliun, mau dipakai buat apa guys? Coba dong komen. Bocil ini dikasih tahu ayahnya kalau satu hari tuh cuma ada 12 jam guys. Lihat aja nih, di jam cuma ada sampai angka 12 kan, berarti bukan 24 jam. Si ayah selalu ngunciin dia di kamar dan bilang kalau dia harus tidur, nggak boleh main keluar. Tiba-tiba ada bocil lain yang lewat dan ngajakin dia main. Ya, tapi dia nolak guys, karena yang dia tahu kan sehari cuma ada 12 jam. Berarti sekarang udah waktunya dia tidur. Sampai dia dikasih tahu kalau satu hari tuh ada 24 jam. Ada banyak waktu kok buat main, tidurnya nanti aja. Bener aja, dia cek di internet, ternyata satu hari emang 24 jam kan. Bocil cewek ini jadi main keluar mulu. Tiba-tiba dia jatuh pingsan dan masuk rumah sakit. Jadi ternyata bocil ini punya penyakit guys, dia harus banyak banget istirahat. Makanya si ayah terpaksa bohong, bilang satu hari cuma 12 jam, biar bocil ini hemat waktu dan lebih banyak tidur. Walau pas anaknya tidur, ayahnya ini bahkan kerja terus setiap waktu, supaya bisa ngumpulin uang untuk pengobatan anak kesayangannya ini. Cewek ini punya lemari ajaib, apapun yang dia masukin ke lemari itu bakal kedobel jadi 2. Nah, dia kasih tahu kan ke adiknya. Si ade seneng banget, berarti dia bisa bikin cemilannya jadi banyak kan kalau dimasukin ke lemari itu. Pas kakaknya lagi nggak ada, dia coba dimasukin snacknya. Bener guys, jadi 2. Sampai tiba-tiba si ade penasaran kan, kalau dia yang masuk lemari bakal jadi 2 juga nggak ya? Dia masuk sama cemilannya, tapi pas keluar dia kira cuma cemilannya aja nih yang kedobel. Padahal setelahnya muncul kopian dirinya yang keluar dari lemari dan bawa segepok uang, yang ternyata itu uang simpenan kakaknya. Si kakak jadi marah, dia kira adiknya ini yang ngambil duit. Si ade udah bilang bukan dia yang ngambil, tapi kakaknya nggak percaya. Sampai si ade akhirnya lari keluar. Setelahnya muncul kopian adiknya. Sayangnya si kakak nggak sadar kalau posisi adiknya jadi terganti. Ada bocil yang lemparin kertas minta tolong karena dia lagi diculik. Sayangnya nggak ada yang tahu. Bahkan hampir aja nih ketahuan sama penculiknya. Bocil ini pengen kabur guys. Dia ngeliat ada kesempatan, ada handphone di meja. Dia pura-pura minta izin ke toilet kan. Si penculik udah marah-marah karena kok aneh tuh bocil nggak keluar-keluar. Dan di situ dia sengaja ngerusakin klosetnya. Terus dia bilang aja tadi kakinya kejatuhan dan sekarang sakit. Di saat penculik itu lengah, si bocil diam-diam ngambil handphonenya dan setelahnya dia nelpon polisi minta bantuan. Sayangnya penculiknya sadar. Dia ketahuan. Di saat polisi datang telat, bocil itu udah dibawa pergi. Nah, tapi bocil ini memang pintar dan beruntung kali ya. Di jalan dia ribut aja pengen minta ke toilet karena berisik dikasih tuh sama penculiknya. Ya, tapi itu kesempatan ya. Pas ngeliat ada orang, si bocil langsung minta pertolongan dan dia akhirnya selamat. Ini cara kabur dari penjara pakai telur guys. Jadi telur rebus nih dibolongin dan dimasukin kertas yang udah ditulisin pesen. Abis itu ditambal dan dicat sampai kelihatan utuh lagi. Dan diam-diam telurnya diselipin ke kotak makan yang bakal dianterin ke penjara. Pas dikasihin, penjaganya sebenarnya bingung kok ada telur, tapi lolos tuh nggak curiga. Dan pria tahanan ini akhirnya nemu kertasnya kan. Tulisannya tuh nyuruh dia ngetok-ngetok dinding penjara biar ketahuan lokasi tahanan itu di mana. Udah gitu temennya masang bom dong supaya dindingnya bolong. Akhirnya pria itu berhasil kabur. Karena udah gak punya apapun lagi, cewek ini ngejual ciumannya guys. Harganya 100.000 dapat 1 kali cium. Orang-orang kiranya cewek ini udah gila kali ya. Dan kebetulan ada satu cowok ganteng nih yang lewat. Dia ngasih cewek itu uang gak perlu pakai cium. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang ngejar cewek ini guys. Dia langsung minta tolong dibawa pergi. Karena kasihan si cowok nolongin. Dan karena cewek itu gak ada tempat tinggal, dia dibolehin tinggal di rumahnya. Lama-lama mereka saling jatuh cinta. Sampai suatu hari cowok ini baru tahu kalau ternyata ceweknya orang kaya guys. Dia kabur karena gak mau dijodohin sama cowok ini nih yang kaya juga. Cowok ini gak tega kalau sama dia cewek ini harus kerja, hidup sederhana, selama ini cuma naik motor. Jadi dia bilang kalau motornya udah diganti mobil. Tapi pas cewek itu buka pintunya, itu ternyata mobil si cowok kaya yang dijodohin sama dia guys. Cowok sederhana ini ninggalin cewek itu. Dia bilang udah gak sayang lagi. Walau sebenarnya dia mau pisah supaya cewek itu bisa kembali ke kehidupan lamanya dan bisa sama cowok yang kaya aja. Sedih ya. Ini cowok paling pelit sedunia guys. Sendal aja dia nggak mau beli. Dia bikin sendiri dari botol, terus diikat pakai tali. Udah gitu dia selalu minta tisu sama orang lain. Kirain mintanya selembar, ternyata dihabisin semua. Dan kalau mau sikat gigi nih ya, cowok ini juga selalu minta odol temennya. Karena udah kesel, dikasih tahu aja tuh odolnya udah habis. Bener-bener nih ya, cowok pelit ini masih usaha ngeluarin odolnya, padahal udah kagak keluar. Sampai ditekan, digigit, sampai akhirnya dia taruh di lantai tuh, dibejek-bejek dah biar odolnya keluar. Setelah berjuang dapet sih guys, masih ada sisa dikit. Duh, irit sih boleh, tapi jangan pelit gini juga ya guys ya.
Apapun yang diomongin sama cewek ini bakal kejadian guys. Jadi dia kan males kerja, pengen pulang. Dia ngomong, coba aja kantornya mati lampu. Beneran dong, tiba-tiba mati lampu sesuai omongannya. Terus pas temennya lagi bingung nih duitnya habis, cewek ini asal ngomong, cek aja di sofa, siapa tahu ada yang nyelip. Dan ajaib dong, omongannya jadi beneran, jadi ada duit. Udah gitu pas ketemu sama bestinya yang lagi nggak dandan, cewek ini asal ngomong, hati-hati loh ketemu mantan, nanti malu. Padahal mantan pacar temannya tuh tinggal di luar negeri guys, harusnya nggak mungkin muncul kan. Tiba-tiba beneran ketemu dong, omongannya kejadian lagi. Nah kali ini temennya yang cerdik nyuruh cewek ini ngomong, disuruh bilang kalau temennya ini bakal punya mobil. Dan besoknya temennya tadi muncul udah bawa mobil baru guys. Langsung banyak nih yang minta cewek ini ngomong. Asik banget ya. Kalau punya kemampuan gini, kalian mau apa guys? Coba dong komen. Kalau di jalan ada yang ngasih kalian handphone, hati-hati guys. Cewek ini dikasih handphone sama nenek-nenek kan, dia ambil tuh. Setelahnya dia ke kantor, tapi di sana dia selalu dihina karena penampilannya yang dianggap gak cantik. Nah pas dia iseng nyoba-nyoba handphone tadi, kok ajaib, penampilan aslinya bisa berubah jadi cantik sesuai editan handphone itu. Dia jadi semangat banget kan ngeditnya, jadi semakin mulus, semakin langsing. Cewek ini gak puas-puas sama penampilannya. Masalahnya kalau handphonenya lowbat, dia malah jadi tua, jadi nenek-nenek. Kalau di charge bakal cantik lagi, tapi anehnya baterai handphone itu habisnya semakin cepet. Sampai akhirnya dia udah berubah jadi tua dan gak ketolong lagi. Dan handphone yang tergeletak di jalan malah ditemuin sama cewek lain yang kayaknya bakal jadi korban selanjutnya. Ada seorang peri yang datang ke sebuah desa guys. Dia bisa ngubah apapun jadi emas. Anjing ini diubah jadi emas. Pemilik anjing itu gak sedih sama sekali. Dia seneng karena jadi kaya kan, punya emas gede. Udah gitu muncul nih ya sepasang suami istri yang heboh ngebawa banyak barang. Mereka minta supaya barang-barangnya diubah jadi emas. Nah kata si peri nggak bisa semuanya, harus pilih satu. Si istri yang serakah malah bilang ya udah suaminya aja yang diubah jadi emas. Dan si istri jadi seneng banget dong, gak ada sedih-sedihnya. Setelahnya suami emasnya itu dipajang di tokonya, mau dijual kan. Masalahnya siapa yang punya uang buat beli emas seukuran manusia? Mahal. Mau dipotong-potong kecil dong biar laku dijual. Sampai tiba-tiba suaminya malah balik. Dan jadi marah banget lah setelah tahu kalau istrinya ini jahat. Udah gitu semua barang yang tadi diubah jadi emas ternyata balik ke semula guys, balik jadi batu. Karena si peri memang cuma iseng aja, dia mau ngasih pelajaran buat orang-orang yang serakah. Ngeri banget guys, setelah makan mie wanita ini langsung pusing. Kirain cuma pingsan, ternyata dia langsung meninggal. Pembeli lainnya juga pada keracunan guys. Restoran mie-nya langsung ditutup dan semuanya langsung diselidikin kan. Dari hasil pemeriksaan, mie-nya ternyata nggak beracun. Justru racunnya tuh ada di sumpit mie, tapi sebenarnya racunnya nggak banyak. Dan korban yang sampai meninggal ternyata cuma wanita tadi aja guys. Pembeli lainnya cuma sampai pingsan aja. Dan sumpit yang dipakai wanita itu ternyata memang beda guys. Ada lubangnya yang keisi racun sianida lumayan banyak, makanya sampai meninggal. Awalnya dikira apa ada pesaing yang sirik, soalnya restoran ini memang baru buka dan rame banget. Pelayan ini tapi ingat, beberapa hari lalu ada seorang pria yang minta bawa pulang sumpit. Setelah diselidikin, wanita yang meninggal itu tuh punya musuh, pria ini. Awalnya nggak mau ngaku, tapi si pelayan inget, bener ini pria yang minta sumpit beberapa hari lalu. Akhirnya terungkap, dia memang mau menghabisi wanita itu dan naruh racun di tempat sumpit supaya pembeli lain pada kena juga dan pingsan, supaya dikiranya restoran mie-nya yang bermasalah. Ya, tapi akhirnya kejahatan yang sebenarnya terungkap juga. Pria ini matanya bisa ngeliat nembus guys. Dia ngeliat patung ayam di toko barang antik. Kelihatannya nih hitam, biasa. Padahal di dalamnya emas yang berharga. Udah gitu penjualnya juga ngejual murah, karena dikiranya itu patung ayam gak penting kan. Setelahnya pria ini juga papasan sama mantan pacarnya yang sombong nih. Dia dikatain ngapain beli patung ayam. Nah pria ini ngasih tahu dong kalau patung ayam ini benda antik yang harganya mahal, bisa ratusan juta. Mantan pacarnya ketawa dan nantangin kalau patung ayam itu gak bisa dijual seharga 100 juta. Pria ini disuruh pakai stokingnya terus keliling mau dibikin malu. Tiba-tiba ada wanita kaya yang mau beli patung ayam itu seharga 100 juta. Lah pria ini malah bilang dia maunya jual 1 miliar. Semua orang heran dong. Sampai pria ini akhirnya nunjukin kalau patung ayam ini tuh ditutup cat hitam buat nyembunyiin isinya yang ternyata burung phoenix emas. Ini barang antik yang berharga. Langsung dibeli dong 1 miliar. Pria ini bener-bener beruntung dan mantan pacarnya fix malu deh ya tuh. Cewek ini sebel banget karena nggak bisa masak, tiap hari dia cuma makan mie. Sampai tiba-tiba tetangga barunya nih minjem kecap, katanya lagi masak. Cewek ini ditawarin mampir, dikasih makanannya yang enak. Bahkan katanya cowok ini tuh selalu masak kebanyakan. Jadi daripada mubazir, mending cewek ini makan sama dia aja, gratis. Setiap hari cewek itu jadi dateng, kadang bawa minuman, cemilan. Dia numpang makan terus di rumah si cowok. Bahkan pas cewek ini pulangnya telat aja, si cowok tetap nungguin dong biar bisa makan bareng. Hari itu si cowok masak banyak banget, enak-enak. Dia ternyata lagi ulang tahun guys.
Cewek ini jadi nggak enak dong, dia nggak tahu, nggak punya kado. Cowok ini malah minta supaya si cewek jadi pacarnya. Jadi dari awal dia emang modus pengen jadi tangga cewek itu. Bahkan dia juga belajar masak enak biar bisa deketin cewek itu. Duh, bisa aja ya. Di kereta ada bocil yang bandel banget guys. Ngeliat nih cewek main iPad, dia langsung bilang ke ibunya dia mau main iPad itu. Si ibu langsung mau ngerebut iPad cewek itu dong, padahal kan itu punya dia. Katanya disuruh kasih kalau anak-anak minta. Malah nih bocil bandel nangis kan. Si ibu keterlaluan dong, cewek yang gak salah apa-apa ini malah ditampar. Katanya pelit, bahkan iPadnya diinjak. Nih ibu sama anak sama-sama tantrum dah. Orang-orang juga malah cuma ngerekam. Cewek ini masih berusaha sabar. Pas dia mau minum obat buat tenangin diri, obatnya malah ditumpahin. Cewek ini masih sabar banget, obatnya mau dia pungut, kakinya diinjek. Bahkan tiba-tiba nih ya, gelangnya direbut. Dipecahin dong sama si ibu tantrum. Kesabaran seseorang ada batasnya ya. Kali ini si cewek akhirnya ngelawan dengan penuh amarah biar ibu-ibu itu tahu rasa. Ada emak-emak yang kaya banget, punya banyak perhiasan, mutiara, yang sebenarnya semua itu dia dapat dari anaknya yang ajaib. Air matanya bisa jadi mutiara. Ibu ini selalu maksa anaknya nangis terus biar ngeluarin mutiara yang banyak kan. Si ibu bilang kalau nggak nangis dia bakal dibuang. Cewek ini jadi sedih dan akhirnya ngeluarin tangisan mutiara. Belum cukup puas, si ibu mamerin kemampuan anaknya itu. Sampai jadi banyak nih netizen yang mau bayar buat ngeliat dan ngontenin kemampuan ajaib cewek ini. Di saat anaknya ini udah capek banget, gak bisa nangis lagi, ibunya tetap maksa guys, sampai tega naruh bawang di mata cewek ini biar keluar air mata mutiara. Tiba-tiba yang keluar malah batu. Si ibu jadi bener-bener marah dan ngusir anaknya ini. Dibilang udah gak berguna. Emosi cewek ini udah numpuk guys. Dia bales perbuatan jahat ibunya. Digigit tuh kupingnya sampai lepas. Baru deh dia pergi dan ninggalin ibunya yang jahat ini. Ada seorang pria jomblo yang anggap boneka kertas ini jadi istrinya. Setiap hari boneka itu dibawa-bawa, bahkan dia bawa ke pasar. Kebetulan di situ ada peramal kan nih. Begitu ngeliat kalau pria ini nganggap boneka itu istrinya, si peramal ngasih tahu kalau dia punya firasat buruk. Bonekanya disuruh buang. Ya, tapi pria ini nggak mau dengar. Dia tetap nganggap boneka itu istrinya. Bahkan didandanin, sampai pria itu juga ngegigit jarinya biar bisa nandain mata nih di bonekanya. Boneka itu sampai dicium segala. Dia benar-benar nganggap itu istrinya kan. Sampai dibawa tidur. Nah, tapi tiba-tiba suatu malam dia kayak ngerasa diganggu gitu. Bahkan kelihatan tuh ya, ada yang berdiri di depan pintu. Yang pas kebuka, ternyata itu si boneka yang bawa tongkat kayu. Ngerinya warga desa akhirnya nemuin pria itu dalam kondisi udah gak bernyawa. Mulutnya tertusuk kayu dan kelihatan kalau boneka itu pelakunya. Cewek ini air matanya ajaib guys. Pas dia lihat orang buta di jalanan, dia kasih setetes air matanya, langsung jadi bisa ngeliat dong. Sialnya dilihat kan nih sama orang-orang jahat. Mereka langsung punya rencana mau nyulik cewek ajaib itu. Air matanya berharga kan. Pas cewek itu jalan sendirian, dia udah dicegat depan belakang. Dia harus menuhin botol kosong pakai air mata ajaibnya, mau dijual. Cewek itu langsung kabur, tapi dikejar kan nih. Beruntung gak lama pacarnya cewek itu datang dan nolongin. Kepalanya tapi dipukul dong sama orang-orang jahat itu. Sedih banget, cowoknya langsung meninggal, penjahatnya kabur. Cewek ini bener-bener sedih banget, dia nangis, berharap keajaiban bisa bikin pacarnya hidup lagi. Air matanya yang ajaib ternyata bisa ngembaliin nyawa pacarnya guys. Sayangnya sebagai gantinya cewek ajaib itu lenyap. Dia berubah wujud jadi sekuntum bunga mawar. Ada es krim ajaib yang bisa bikin siapapun yang makan jadi cantik. Awalnya cewek ini insecure banget, di kantor kayak gak dianggap. Dia juga gak berani deket sama cowok yang dia suka. Makanya dia akhirnya makan es krim ajaib dan berubah jadi cantik kan. Efeknya tapi cuma 12 jam. Tiap 12 jam dia harus makan es krimnya lagi. Setelahnya dia jadi pede pakai baju cantik ke kantor. Bahkan jadi pede juga buat deket sama cowok yang dia suka. Walau ya tiap 12 jam dia suka ngilang karena harus makan es krimnya kan. Sampai suatu ketika cowoknya itu ternyata mau ngelamar dia. Pas banget efek es krimnya hampir hilang. Cewek ini langsung kabur. Wajah aslinya balik dong, telat. Cowok ini ngejar tapi ceweknya nolak. Padahal setelahnya si pemilik toko es krim ngejelasin, wajah cewek ini tuh aslinya gak pernah berubah, cuma di pikirannya aja. Yang ngebuat dia jadi pede dan itu yang bikin dia jadi lebih cantik. Dari awal cowok ini juga tulus suka sama dia. Akhirnya dia gak insecure lagi dan sadar kalau dia memang cantik. Cowok ini beli ikan. Nah, karena belum punya akuarium yang besar, ikannya ditaruh di bathtub kan. Tiba-tiba ajaib dong. Ikan itu nunjukin wujud aslinya, Putri Duyung. Si Putri Duyung terharu karena udah diselamatin. Dia nangis kan. Cowok ini makin kaget karena air mata Putri Duyung berubah jadi mutiara. Mutiaranya bener-bener berharga, bisa dia pakai belanja. Dan cowok ini jadi serakah kan. Dia mau Putri Duyung ini nangis lagi.
Dipaksa, tapi cuma nangis dikit kan. Jahat banget dong, si Putri Duyung disiram air panas biar nangisnya banyak. Dengan seenaknya cowok ini belanja, sampai mau beli rumah mewah, pakai mutiara si Putri Duyung. Padahal udah nangis banyak, tapi si cowok nggak puas, mau lebih banyak lagi. Si Putri Duyung bilang dia ada cara biar mutiaranya lebih banyak, mau dibisikin. Sebenarnya tapi itu cuma tipuan, yang ada cowok jahat itu diubah jadi ikan. Dan akhirnya dimakan sama Putri Duyung yang dendam. Cewek ini beli susu kotak yang banyak banget supaya dia bisa menangin tiket konser opa Korea idolanya guys. Dia udah dinasehatin kan nih sama temennya. Kasur temennya malah ditumpahin susu. Udah gitu uang temennya diambil dong buat beli susu kotak lagi. Dia tergila-gila banget kan nih sama opa Koreanya. Diam-diam dia ikutin, di foto-foto. Tisu bekas opa Koreanya juga diambil, dicium-cium. Cewek ini gak suka kalau ada yang ngefans sama idolnya juga. Dia sengaja nih ya ngelepasin anjing biar fans-fans opanya pada kabur. Ngerinya dia juga bisa nyusup ke rumah si idol Korea. Dia colong dong dalemannya, terus dia liatin juga pas tidur. Ketahuan kan, idolnya kabur, cewek fans aneh ini ngejar. Sampai foto si opa Korea jatuh di jalan kan nih. Cewek ini mau ngambil tapi gak fokus sama jalanan. Ya yang ada dia malah kena tabrak guys. Aduh ngeri juga ya. Kalian punya temen yang kayak gini gak sih? Pas cewek ini bawa kue keju yang enak, cewek kacamata ini minta dibagi kan? Katanya cuma mau nyobain, tapi malah dihabisin. Sampai yang punya aja gak kebagian. Udah gitu cewek ini kan dapet kado lipstick baru juga. Lagi-lagi si cewek kacamata maksa mau nyobain. Padahal kan ini kado masih baru, dipakai seenaknya, ngeselin banget. Nah, giliran si kacamata punya strawberry, dia mau makan sendiri, diam-diam. Tapi ada nih ya, satu cewek yang udah kesel juga ngeliat kelakuan si kacamata dari tadi. Gantian dia yang mau nyobain strawberry, tapi dikasih tahu ke temen sekelas, biar pada minta juga. Gak lupa cewek yang dari tadi dijahatin ini dikasih juga. Ya, kesel kan, makanya jangan nyebelin. Cewek ini lagi ngedate pertama kali sama cowoknya, makannya banyak banget. Pulangnya si cowok ternyata cuma bawa sepeda. Cewek ini jadi nggak enak. Dia tadi ditraktir makan banyak banget kan, uang cowoknya pasti habis. Udah gitu di depan tiba-tiba ada mobil mewah berhenti. Ini tuh cewek nyebelin, musuh si ceweknya. Cewek nyebelin itu pamer, katanya pacarnya orang kaya, pakai mobil mewah. Cewek ini dihina dong karena cowoknya cuma bawa sepeda. Cowoknya bilang kalau mobil mewah ini tuh punyanya dia. Katanya nggak mungkin dong si cowok yang nyebelin sombong kalau ini tuh mobilnya. Bahkan cewek ini malah ditampar dong. Cowok ini nggak bisa terima nih ya. Dia telepon seseorang yang ternyata asistennya. Jadi benar ini tuh mobilnya. Dia direktur perusahaan dan tadi mobilnya tuh dititip buat dicuci. Makanya sementara pakai sepeda. Mobilnya malah dipinjam dan dipakai sombong sama cowok ini yang ternyata kerja di perusahaan si direktur. Ini bosnya. Ya malu kan, langsung dipecat deh tuh. Cewek ini bingung, pesan makan tapi dikasihnya wadah doang. Ada tulisan, katanya makanan apapun yang dia tulis di kertas terus dimasukin ke wadah itu bakal muncul. Dia nggak percaya lah, mau protes tapi nomor penjualnya nggak aktif. Karena nggak ada pilihan, dia coba aja deh nulis sate. Ajaib dong, beneran muncul sate dari wadah itu. Dia langsung nulis lagi pengen sushi, muncul juga. Nulis pengen lobster, muncul guys, jadi mukbang makanan enak dia. Nah dia searching, makanan termahal di dunia tuh apa sih, pengen dia cobain kan. Katanya kaviar nih mahal banget. Cewek ini jadi punya ide, kalau wadah itu ngeluarin kaviar terus dia jual bisa kaya. Dia tapi kehabisan kertas, ya udah dia ambil kotak kemasan, terus bagian kosongnya dia pakai buat nulis kan. Berhasil nih ya, kaviar dari wadah ajaib itu mau dia jual di siaran live. Pas dia cobain, dia malah keracunan dan meninggal. Jadi ternyata kertas yang dia pakai tuh kotak racun tikus. Di belakang ada tulisan racun kan, jadi ya kaviarnya juga beracun. Ada seorang kakek yang lagi ngurusin cucunya, malah didorong sama dua cewek ini yang marah-marah. Nah tapi jangan salah paham guys, si kakek yang ternyata jahat. Jadi si kakek tuh punya penginapan, dan waktu itu dua cewek ini nginep di situ kan. Diam-diam si kakek tuh naruh kamera dong di toilet. Dua cewek ini nggak tahu. Bahkan sikat giginya juga dipakai garuk-garuk. Terus gelang yang ditaruh juga diambil. Pas cewek-cewek ini tahu kalau si kakek naruh kamera, gelangnya hilang, ya mereka marah lah. Si kakek nggak mau ngaku, dan orang-orang juga malah ngebelain kakek ini. Dikiranya dua cewek ini yang bohong. Sampai tiba-tiba cucunya si kakek ngembaliin gelangnya, dan jadi ketahuan kalau si kakek beneran jahat kan. Si kakek awalnya masih gak mau ngaku, sampai cucunya yang bilang kalau udah salah ya harus minta maaf. Bahkan malah cucunya nih yang jadi minta maaf. Si kakek bener-bener malu. Kalau naik taksi hati-hati ya guys. Cewek cantik ini sadar kok dari tadi supirnya ngeliatin terus. Udah gitu dia juga dibawa ke jalan yang gak biasa.
Katanya lewat jalan ini lebih cepet, padahal kayaknya enggak. Cewek ini mulai panik dong, apalagi supirnya nawarin minuman. Jangan diminum ya dek ya, bisa jadi minumannya ini udah dikasih obat bius. Untungnya cewek ini pinter, dia bilang lapar dan pengen mampir beli makan dulu. Malah supirnya dong yang turun mau beliin, udah gitu mobilnya dikunciin. Cewek ini yakin, udah deh ini fix gak bener, dia berusaha kabur nih ya. Untung dia tahu kalau di pintu belakang tuh ada tombol darurat. Dan akhirnya dia bisa kabur lewat belakang nih ya, dia langsung lapor polisi. Di kereta yang penuh ada nenek tua nih yang baru naik. Cowok yang berdiri ini pengen nolongin kan biar si nenek duduk. Dia nyuruh cewek di depannya nih berdiri dong tukeran sama si nenek. Tapi cewek itu gak ngerespon. Sampai ibu-ibu hamil di sebelahnya aja dong nih yang mau ngalah. Nah tapi gak dibolehin, dia kan lagi hamil, butuh duduk. Gak lama si cewek tadi sadar nih ya, ternyata tadi dia pakai headset. Semua orang pada kesel, kok nyebelin banget sih dia gak mau berdiri. Akhirnya cewek itu mau berdiri kan, tapi gak ada yang nyangka guys. Ternyata cewek itu gak bisa ngeliat. Matanya buta, butuh tongkat. Padahal dia ini juga butuh bantuan. Makanya jangan nilai orang sembarangan ya guys.